Hal pertama yang gue lakuin setelah reinkarnasi jadi kodok burik, gue langsung nelan raja ikan koi yang sebentar lagi berubah jadi naga. Awalnya gue pikir bisa sekalian berevolusi jadi naga, dan mencapai puncak kejayaan hidup sebagai siluman. Siapa sangka, belum juga sempat gue cerna. Setetes darah kontrak yang masih hangat tiba-tiba jatuh dari langit. Pas banget jatuh di jidat gue. Tiba-tiba aja gue jadi hewan kontrak milik orang lain. Sialan. Gue dongak dan merhatiin baik-baik. Gila, ternyata tuan kontrak gue itu cewek paling cantik di pelataran luar sekte Xuantian. Namanya Luo Qingming. Tapi saat ini, di wajahnya yang dingin dan cantik jelita itu, cuma kelihatan kaget dan pucat pasi. Luo Qingming sekuat tenaga nahan amarahnya. Matanya menatap tajam penuh aura membunuh. Aku ini reinkarnasi dari seorang permaisuri dewa. Niatnya mau mengikat kontrak dengan ikan koi naga sejati. Malah disabotase sama kodok jelek kayak kamu. Ya sudahlah, paling-paling aku harus berlatih ilmu pedang Suan penakluk langit dari kehidupanku sebelumnya. Tapi, kalau sampai ini sampai berani jadi beban buatku, aku tidak akan mengampuninya. Gila, ini cewek bener-bener kejam dan berdarah dingin. Tapi saat ini, gue malah ngerasa kegirangan sampai jiwa gue bergetar. Suara notifikasi sistem terdengar semerdu musik dari surga. Berhasil menelan garis keturunan naga sejati kuno. Hadiah, paket pemula. Poin evolusi bertambah 50. Mendapatkan kemampuan dewa. Sinar kematian penghancur. Mendapatkan bakat bawaan. Mata dewa penembus batas. Saking girangnya, gue langsung niup pipi gue sampai menggembung. Terus teriak sekencang-kencangnya ke arah langit. Wah, mantap banget gila. Gue pun langsung ngaktifin mata dewa penembus batas. Gue mengamati Luo Qingming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Target, Luo Qingming. Identitas, reinkarnasi permaisuri dewa. Status, murid pelataran luar sekte Xuantian. Tingkat kultivasi, pembentukan tubuh tahap 6. Potensi tersembunyi, tingkat D. Bakat penjinak hewan, tingkat jiwa dewa. Buset dah, ternyata gue dapat majikan selevel permaisuri dewa yang bisa jadi backingan kuat. Waktu Luo Qingming baru aja mau berdiri, tiba-tiba kedua matanya yang cantik itu melotot kaget. Dia menatap tajam ke arah gue seakan mau makan gue hidup-hidup. Dengan nada gak percaya, Luo Qingming bergumam pelan. Ada apa dengan aura darah kodok ini? Padahal barusan auranya masih selemah semut. Kok dalam sekejap, energi darahnya bergejolak dan melonjak drastis sampai nyentuh batas hewan spiritual. Apa jangan-jangan ini gara-gara ikan koi tadi? Biarpun otaknya penuh tanda tanya, Luo Qingming lagi buru-buru mau nyetabilin kultivasinya, jadi dia gak mikir panjang. Dia langsung ngambil kandang pengekang roh yang penuh ukiran mantra, dan langsung ngelempar gue ke dalam situ tanpa basa-basi. Terus, dia nenteng kandang itu dan jalan cepat balik ke asrama murid pelataran luar. Sesampainya di kamar, Luo Qingming asal ngelempar kandang pengekang roh itu ke atas meja batu. Terus dia duduk bersila di atas alas bantalnya. Dia merem dan mulai bermeditasi, berpacu dengan waktu buat nyerap energi spiritual alam. Ngelihat gitu, gue yang dikurung di dalam kandang jelas langsung emosi. Gue maki-maki dia dalam hati. Sialan, berani-beraninya ngurung gue kayak burung peliharaan. Gue kan mau cari mangsa buat berevolusi. Kandang rongsokan begini mana bisa ngurung tuan besar ini. Gue kerahin kekuatan jiwa dewa gue, dan lewat ikatan batin kontrak kita, suara gue langsung meledak di dalam kepalanya. Gue teriak terus-terusan. Hei cewek, keluarin gue. Gue mau makan daging. Luo Qingming yang lagi fokus ngatur aliran napasnya, seketika mengerutkan dahi. Aliran energinya nyaris berantakan. Dia langsung ngebuka matanya tajam, dan dengan suara yang sedingin es dia membentak. Berisik. Kalau bukan karena ikatan kontrak ini, sudah aku panggang kamu hidup-hidup. Biarpun mulutnya ngomong kejam begitu, tapi sebenarnya dia juga tahu kalau hewan spiritual itu butuh makan dia bisa tumbuh. Luo Qingming pun memutus mantra penyegel di kandang itu. Terus dia nyuekin gue gitu aja, merem lagi, dan lanjut kultivasi. Nah, gitu dong. Gue langsung lompat tinggi-tinggi, dan kabur lewat jendela, menghilang ke dalam kegelapan malam. Mata dewa terbuka penuh. Area sejauh 10 mil terlihat jelas. Dalam 2 detik, target terkunci. Suara notifikasi sistem berbunyi. Di kolam limbah obat di gunung belakang sekte, ditemukan siluman buas mutan. Raja nyamuk iblis merah darah sedang dalam fase kritis berubah menjadi iblis. Aku menyeringai lebar, memamerkan senyum yang buas. Raja siluman mutan itu makanan yang sangat bergizi. Keempat kakiku menolak kuat-kuat, melesat maju bagaikan peluru meriam. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, aku sudah tiba di kolam limbah obat yang bau busuknya menyengat. Mengikuti petunjuk mata dewa, aku menyelam jauh ke dalam lumpur busuk itu. Benar saja, ada kepompong merah darah sebesar baskom yang memancarkan aura siluman yang menggoda. Namun, tepat pada saat itu, alarm merah mendadak berbunyi. Peringatan. Hampir 100 nyamuk iblis merah darah sedang menyergap di sekitar kepompong. Sangat berbahaya. Di dalam kegelapan, ratusan mata majemuk merah darah menyala. Ratusan nyamuk iblis sebesar burung elang itu melompat dan mengepakkan sayap, menciptakan pusaran. Angin amis yang kencang menerkam ke arahku. Aku berdiri kokoh seperti batu karang, tak bergerak sedikit pun. Mataku penuh dengan tatapan meremehkan, lalu aku tertawa dingin. Hanya dengan kemampuan rendahan kalian ini, berani-beraninya mencari gara-gara denganku. Telan semuanya, aku membuka mulut raksasaku yang bagaikan jurang maut. Lautan energi di gantianku berputar dengan gila-gilaan. Kekuatan gaib bawaanku langsung aktif. Sebuah daya hisap yang mengerikan menciptakan pusaran badai dari ketiadaan. Nyamuk-nyamuk iblis yang menyerang itu langsung kehilangan kendali. Dalam satu lahapan, aku menelan ratusan nyamuk iblis itu. Poin energi darahku melonjak sebanyak 250 poin.
Setelah membereskan kroco-kroco itu, aku menatap kepompong tersebut dengan penuh gairah. Tiba-tiba, kepompong itu meledak. Raja Nyamuk Iblis yang seluruh tubuhnya merah darah dan memancarkan aura. Pembangunan fondasi menetas dari kepompongnya. Mulut tajamnya yang bagaikan ujung tombak itu menusuk lurus tepat ke tengah alisku bagaikan senjata pusaka. Dia mau menyerang duluan dan menghabisiku. Aku tetap berdiri tegak tak bergerak sedikit pun, menyeringai dengan kejam. Jurus gaib, sinar kematian penghancur. Sebuah pilar cahaya emas yang seolah bisa menghancurkan langit dan bumi menyembur keluar dengan dahsyat dari mulutku. Dalam sekejap, cahaya itu membelah gelapnya malam menjadi dua. Raja Nyamuk Iblis itu bahkan tak sempat menjerit. Dia langsung hangus menjadi abu di dalam pilar cahaya tersebut. Bahkan tak ada sisa debunya sedikit pun. Mati seketika. Suara notifikasi sistem berbunyi. Mengalahkan siluman buas puncak alam fana. Poin pengalaman meluap. Apakah Anda ingin segera menerobos batas? Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung bergegas kembali ke asrama murid. Aku melompat ke atas meja batu, dan memilih untuk mulai menerobos. Cahaya terang melintas, dan aku berubah menjadi kepompong rogio putih raksasa. Aku pun tertidur lelap. Lonceng pagi berbunyi. Luo Qingming terbangun dari meditasinya, dan saat membuka mata, dia langsung melihat kepompong roh raksasa di atas meja. Dia pun langsung tertegun. Dengan wajah penuh kebingungan, Luo Qingming bergumam, "Katak ini. Apa yang sebenarnya dilakukan katak ini semalaman? Kenapa tiba-tiba jadi kepompong? Jangan-jangan dia sedang naik tingkat." Meskipun terasa tidak masuk akal, tapi ada hal yang jauh lebih mendesak sekarang. Hari ini adalah hari kompetisi besar sekte. Dia harus mengajukan permohonan untuk pindah ke aula penjinak hewan. Luo Qingming memasukkan kepompong roh itu ke dalam kantong hewan spiritual, menyandang pedangnya, lalu berjalan cepat menuju aula utama sekte. Di dalam aula utama, Tetua Li yang bertanggung jawab atas pembagian murid luar, mengerutkan kening setelah mendengar permohonan Luo Qingming. Tetua Li mendengus dingin. "Konyol, kultivasimu cuma di tingkat 6 pemunian tubuh. Hewan kontrakmu juga cuma katak tidak berguna. Dan kau masih bermimpi mau masuk ke aula penjinak hewan. Itu tempat berkumpulnya para jenius. Dengan bakatmu itu, lebih baik kau lapor diri ke bagian pelayan rendahan sana." Mendengar itu, ekspresi Luo Qingming sama sekali tidak berubah. Dengan penuh keteguhan, Luo Qingming melangkah maju dan berkata dengan tenang namun tegas, "Tetua, karena saya berani mengajukannya, itu berarti saya punya keyakinan penuh. Silakan Tetua lihat sendiri." Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan kepompong rogio putih dari kantong hewannya. Dia menggebrakannya dengan keras ke atas meja. Saat Tetua Li baru saja mau marah, tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari permukaan kepompong itu. Kepompong roh itu mendadak meledak. Seekor katak giok yang gagah berwibawa, diselimuti cahaya keemasan tipis, memecahkan gulungan giok dan melompat keluar. Aku membuka mataku. Tekanan aura yang mengerikan dari monster siluman puncak tingkat 1, setara dengan pendekar manusia di tahap kondensasi Qi. Dalam sekejap menyelimuti seluruh aula utama. Pupil Tetua Li mendadak mengecil. Dia langsung terlonjak dari kursinya. Tetua Li berseru kaget, Ini adalah aura monster siluman puncak tingkat 1. Terlebih lagi, garis keturunan leluhurnya bangkit. Tersembunyi aura naga di dalamnya. Bagaimana mungkin? Kamu berhasil membuat kontrak dengan hewan spiritual tingkat dewa ini. Luo Qingming juga terpaku. Dia sama sekali tidak menyangka. Katak burik yang semalam masih berupa hewan biasa. Hanya dalam semalam bisa langsung melampaui batas fana dan berevolusi menjadi monster siluman. Luo Qingming menekan rasa kejut di hatinya, dan berkata dengan tenang, "Tetua. Sekarang, apakah murid sudah memenuhi syarat untuk masuk ke aula penjinak monster?" "Penuhi. Sangat memenuhi. Dengan bakat seperti ini, kamu adalah kejeniusan langka yang belum pernah ada di sekte Suantian kita selama 50 tahun terakhir. Orang tua ini akan segera mengurus prosedur pendaftaranmu di arena pertarungan aula penjinak monster." Begitu murid baru Luo Qingming muncul, kehadirannya langsung memicu keributan. Diakon aula penjinak monster, Liu Ting, mengumumkan dengan suara lantang, "Harap tenang. Ini adalah adik seperguruan kita yang baru bergabung, Luo Qingming. Mari kita sambut." Para anak keturunan bangsawan di bawah panggung menatap dengan tatapan meremehkan. Meskipun Luo Qingming berwajah cantik, tapi di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Kelas praktik pertarungan monster di sore hari pun dimulai. Luo Qingming berdiri sendirian di sudut ruangan. Dia terlihat sangat canggung dan terasing. Aku tengkurap di bahunya, menguap karena bosan. Menonton apa yang mereka sebut hewan spiritual itu saling serang seperti sekumpulan ayam lemah. Tepat pada saat itu, seorang pria muda berpakaian sutra mewah berjalan menghampiri. Pria ini bernama Chen Jie, kakak seperguruan tertua di aula penjinak monster. Tingkat kultivasinya berada di tahap pemunian tubuh tingkat 8. Hewan kontraknya adalah seekor belalang sabit raksasa yang buas. Chen Jie menyipas-nyipaskan kipas lipat di tangannya. Terlihat elegan, tapi nyatanya sorot matanya penuh dengan keangkuhan. Chen Jie terkekeh pelan dan berkata, "Adik Luo, namaku Chen Jie. Karena kamu masih anak baru, bagaimana kalau kakak mengajarimu beberapa jurus?" "Tenang saja, belalang sabit raksasaku tahu batasan kok. Dia tidak akan melukai kata kecilmu itu." Ucapannya itu penuh dengan nada menggoda dan merendahkan. Luo Qingming menatapnya dengan tatapan dingin. Belum sempat dia membalas, aku malah kegirangan. Aku tertawa ngakak di dalam hati. Mau ngajarin aku? Cuma modal belalang yang belum berhenti nyusu itu. Boleh juga, karena kamu mau cari mati. Tuan muda ini akan kabulkan keinginanmu. Luo Qingming sepertinya merasakan hasrat bertarungku. Sudut bibirnya sedikit terangkat, lalu dia mengangguk menerima tantangan itu. Luo Qingming berkata dengan acuh tak acuh,
Karena ini adalah adu tanding, kumohon kakak jangan menyesal nantinya. Chen Jie tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya, menyuruh belalang sabit raksasa masuk ke arena. Chen Jie pura-pura berbaik hati dan berkata, silakan duluan, adik manis. Kakak akan memberimu kelonggaran 3 jurus pertama. Mendengar itu, aku hampir ngakak sampai guling-guling. Aku tengkurap di tanah, menatap belalang malang itu dengan tatapan kasihan. Bocah, sok jagoan banget sih. Lihat aja, bakal ku bikin kamu terbang melayang. Suasana di arena pertarungan seketika menjadi tegang. Kipas di tangan Chen Jie terus bergoyang pelan. Di sudut bibirnya masih bertengger senyum meremehkan yang dia pikir terlihat keren itu. Anak-anak bangsawan di sekitarnya pun makin keras tertawa terbahak-bahak. Pandangan mereka tertuju pada wajah cantik Luo Qingming yang dingin, serta bahunya. Tatapan mereka bolak-balik menatap katak giok yang kelihatannya sangat tidak berbahaya itu. Seorang murid berwajah bopeng ikut bersorak riuh. Kakak seperguruan Chen benar-benar tahu cara memperlakukan wanita dengan lembut. Kata kecil ini badannya sangat rapuh. Jangankan bertarung, menahan satu tebasan dari belalang sabit raksasa saja pasti tidak akan sanggup. Kakak, tolong tahan sedikit tenagamu ya. Jangan sampai hewan kesayangan si cantik ini mati konyol. Betul, betul, adik seperguruan Luo, mendingan kamu cepat menyerah saja. Biar kakak seperguruan Chen memberimu beberapa petunjuk. Itu berkah yang gak akan bisa kamu dapatkan di tempat lain loh. Luo Qingming tetap tanpa ekspresi. Seolah-olah semua keributan di sekitarnya itu cuma suara sekumpulan lalat yang berdengung menjengkelkan. Luo Qingming sedikit menolehkan kepalanya, menatap sekilas ke arahku yang berada di atas bahunya. Suaranya terdengar sedingin es, karena kakak seperguruan Chen sedang sangat bersemangat. Maka, mohon bimbingannya. Sementara itu, aku yang sedang rebahan di atas bahu wangi Luo Qingming, bahkan tidak repot-repot untuk sekadar membuka mata. Aku tertawa sinis di dalam hati. Dasar sekumpulan orang udik yang kurang piknik. Bisa-bisanya kalian nyodori muka buat gue tampar. Kalau hari ini gue nggak bikin muka kalian bengkak, rasanya gue bakal berdosa banget sama 100. Ekor nyamuk iblis gigi berdarah dari semalam. Melihat Luo Qingming yang bukannya berterima kasih sampai menangis, tapi malah tetap memasang wajah dingin dan menjaga jarak. Sepintas kilatan licik dan suram melewati sorot mata Chen Jie. Dia langsung melipat kipas di tangannya, lalu melambaikan tangannya ke arah belalang sabit raksasa di tengah arena. Sana, main-mainlah sebentar dengan hewan peliharaan kecil milik adik seperguruan Luo. Ingat, di serangan pertama, kamu cuma boleh pakai 10% tenagamu. Jangan sampai merusak hubungan baik kita loh. Belalang sabit raksasa yang tingginya setara dengan orang dewasa itu, langsung mengeluarkan pekikan tajam. Mata majemuknya memancarkan cahaya merah yang haus darah. Kaki belakang belalang sabit raksasa itu menghentak tanah dengan sangat keras. Tubuhnya langsung melesat ke depan, meluncur bagaikan seberkas kilatan petir berwarna hijau. Hanya dalam satu kedipan mata saja, sepasang sabit raksasa yang memancarkan kilau sedingin es itu, sudah menebas tepat di depan wajah Luo Qingming. Secara refleks, gadis itu mencengkeram erat pedang panjang di tangannya, bersiap untuk menangkis. Namun, tepat pada detik itu juga, aku bergerak. Aku sama sekali tidak melompat untuk menghindar. Sebaliknya, aku melompat dengan sangat santai dari atas bahu Luo Qingming, dan langsung mendarat di atas lantai batu biru di tengah arena pertarungan. Keempat kakiku berpijak dengan mantap, lalu perutku mulai menggelembung. Aku bahkan malas untuk membuka mata dan melihat sabit yang sedang menebas ke arahku itu. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem berbunyi di kepalaku. Mendeteksi serangan dari monster iblis tahap fana tingkat akhir. Ya, walaupun serangan sampah macam ini, bahkan tidak akan sanggup menembus pertahanan tuan rumah. Tapi, mengingat tuan rumah saat ini sedang berada dalam mode sok jagoan, sangat disarankan untuk mengaktifkan efek spesial tubuh emas katak giok. Aku langsung mengacungkan jempol di dalam hati. Sistem ini memang paling ngertiin gue. Terdengar suara nyaring dari benturan keras bagaikan besi dan baja, yang langsung menggema ke seluruh penjuru arena. Semua orang pasti sudah membayangkan, adegan berdarah di mana katak ini akan terbelah menjadi 2. Tapi nyatanya, itu sama sekali tidak terjadi. Malahan yang terjadi justru sebaliknya. Katak giok yang kelihatannya sangat lemah dan rapuh itu, pada saat ini, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya emas yang memukau. Benar-benar persis seperti sebuah patung dewa yang terbuat dari emas murni. Sabit super tajam milik belalang sabit raksasa itu memang menebas punggungku dengan sangat keras. Tapi ajaibnya, tebasan itu bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Tebasan itu malah memantul kuat, membuat kedua lengan belalang sabit raksasa itu menjadi mati rasa. Seluruh area pertarungan mendadak sunyi senyap seperti di kuburan. Murid berwajah bopeng yang dari tadi ikut-ikutan menyoraki itu, sekarang mulutnya menganga sangat lebar. Sampai-sampai dagunya rasanya mau copot dan jatuh ke tanah. Murid bopeng itu lalu bergumam dengan terbata-bata, bagaimana mungkin? Belalang sabit raksasa milik kakak seperguruan Chen, padahal bisa dengan mudah membelah batu besi hitam. Tapi, kenapa tidak bisa menembus kulit seekor katak? Perasaan Luo Qingming yang tadinya sangat tegang, kini langsung menjadi lega seketika. Sebuah kilauan takjub melintas di sepasang mata indahnya. Luo Qingming membatin di dalam hatinya, si kodok buduk ini, setelah berevolusi semalam, ternyata pertahanannya bisa jadi semenakutkan ini. Sepertinya aku memang meremehkannya sebelumnya. Senyum di wajah Chen Jie langsung membeku. Chen Jie menatap ke tengah arena pertarungan dengan tatapan tak percaya, ke arah seekor katak yang sedang menguap itu. Rasa marah yang meluap-luap muncul di hatinya. Tidak mungkin. Ini pasti karena tadi aku cuma pakai 10% kekuatanku. Binatang ini cuma menang kulit tebal saja. Hei binatang, jangan sombong dulu kau. Tadi itu cuma pemanasan. Sekarang coba aku lihat, bagaimana kau menahan seranganku ini. Juling, gunakan 50% kekuatanmu dan tebas dia. Belalang sabit raksasa itu pun merasakan kemarahan tuannya.
Ia kembali mengeluarkan desisan marah yang sangat keras. Kali ini, belalang sabit raksasa itu tidak lagi menahan diri. Seluruh ototnya menegang. Kedua capit sabitnya menyilang di udara, menciptakan hembusan angin tajam yang berbau amis. Dan bersiap menebas kepalaku dengan sangat kejam. Serangan ini cukup untuk menghancurkan batu seberat ribuan kilo menjadi debu. Sorot mata Luo Qingming langsung menajam. Baru saja dia mau berteriak memperingatkanku. Aku tetap diam tak bergeming seperti gunung. Aku mencibir meremehkan. Cuma 50%. Bahkan kalau kakekmu yang maju, dia harus berlutut memohon ampun pada kakekmu ini. Tepat saat serangan seperti gunting itu hampir mengenaimu, aku langsung membuka mataku lebar-lebar. Kemampuan bawaan, mata langit, aktif. Dalam pandanganku, gerakan belalang sabit raksasa yang secepat kilat itu seketika berubah menjadi sangat lambat seperti siput. Aku bisa melihat dengan sangat jelas setiap kedutan otot belalang itu. Bahkan, aku bisa menebak arah dan titik jatuh sabitnya dengan tepat. Dalam hati aku mengejek, lambat sekali. Terlalu lambat. Gerakan selambat ini sih, aku sampai malas melihatnya. Dengan santai, aku menjulurkan satu kaki belakangku. Terlihat seperti cuma menyentuh asal ke samping. Tapi sentuhan ini sangat akurat. Tepat mengenai titik lemah persendian kaki kiri depan belalang sabit raksasa itu. Serangan silang yang awalnya begitu ganas itu, seketika kehilangan keseimbangan. Belalang itu hanya merasakan kekuatan aneh yang sangat besar, membuat tubuhnya tumbang ke kanan tanpa bisa dikendalikan. Sabit yang tadinya mengarah ke kepalaku, malah menebas kuat lantai batu arena pertarungan. Duar. Serpihan batu beterbangan dan debu mengepul. Serangan belalang itu meleset, dan karena terlalu memaksakan tenaga, separuh tubuhnya malah terjebak ke dalam tanah. Saat ia sedang meronta-ronta panik, aku sudah melompat dengan lincah ke atas kepalanya. Menatapnya rendah dari atas sana. Aku bahkan mengulurkan satu kaki depanku dan menepuk-nepuk pelan kepala segitiga besar milik belalang itu, seperti sedang memukul cucu yang nakal. Aku pun kembali bersuara nyaring, kuak. Hei cucu, yang kuat dong, kau belum makan ya? Adegan yang sangat memalukan ini, bagaikan tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Chen Jie. Kalau jurus pertama tadi menunjukkan pertahanan yang luar biasa, maka jurus yang ini benar-benar membantai dari segi teknik. Para murid yang menonton di sekeliling sekarang sudah melongo tak percaya. Ada yang sampai tidak tahan untuk menelan ludah. Katak. Katak ini sudah jadi siluman ya? Apa tadi dia baru saja membaca gerakan belalang sabit itu? Seseorang berbisik ketakutan. Ini sih jelas-jelas sekelas ahli bela diri yang sudah kenyang pengalaman. Coba kalian lihat tatapan matanya itu. Jauh lebih sombong daripada kakak seperguruan Chen Jie. SST, pelankan suaramu. Wajah Chen Jie sekarang sudah memerah padam seperti hati babi. Kipas lipat di tangannya diremas sampai patah. Tepat di hadapan tatapan semua orang. Dipermainkan habis-habisan oleh hewan kontrak milik anak baru sekte luar. Harga diri Chen Jie sebagai kakak seperguruan tertua di aula penjinak hewan benar-benar hancur lebur hari ini. Kedua mata Chen Jie langsung merah menyala. Akal sehatnya benar-benar runtuh karena rasa malu dan amarah. Chen Jie mengaum sekuat tenaga. Keparat, berani-beraninya kau mempermalukanku. Belalang sabit, serang. Kerahkan seluruh kekuatanmu. Gunakan jurus tebasan angin puyuh. Aku akan menghancurkannya sampai berkeping-keping. Persetan dengan janji mengalah 3 jurus. Persetan dengan pertarungan persahabatan. Saat ini, semua itu sudah dibuang jauh-jauh oleh Chen Jie. Chen Jie sekarang cuma ingin melakukan satu hal, yaitu membunuh katak buduk sialan ini. Mendengar perintah mati dari tuannya, belalang sabit raksasa itu juga benar-benar dibuat mengamuk. Belalang sabit raksasa itu meronta kuat dari dalam tanah, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang energi spiritual yang sangat buas. Itu adalah pertanda meledaknya kekuatan penuh dari hewan buas tingkat pemurnian tubuh tahap 8. Wush, wush, kedua lengan belalang sabit itu mengayun dengan brutal. Ayunannya bahkan sampai menciptakan bila-bila angin berwarna hijau kebiruan yang terlihat jelas di udara. Bila-bila itu menyatu menjadi pusaran angin maut yang siap mencabik-cabikku. Ini adalah jurus mematikan tingkat fana. Tebasan angin puyuh. Sekali terseret ke dalamnya, tubuh sekeras baja sekalipun akan hancur menjadi serpihan debu. Melihat itu, raut wajah Luo Qingming langsung pucat pasi. Dia berteriak keras, Chen Jie, kau mengingkari janjimu. Katanya kau mau mengalah 3 jurus, tapi kau malah menggunakan jurus pembunuh. Luo Qingming berniat mencabut pedangnya untuk menolongku, tapi pusaran angin itu melaju terlalu cepat. Sama sekali tak ada waktu untuk menyelamatkanku. Chen Jie tertawa licik. Dalam pertarungan, tipu daya itu wajar. Salahkan saja hewan peliharaanmu yang terlalu sombong itu. Di kehidupan selanjutnya, suruh dia hidup tahu diri dan jangan banyak tingkah. Menghadapi pusaran angin maut yang siap mencabik-cabikku ini, aku sama sekali tidak merasa panik. Tatapan meremehkan di mataku justru semakin pekat. Aku mendengus dingin dalam hati, di hadapan kekuatan mutlak. Semua jurus pamer ini nggak ada gunanya. Detik itu juga, garis keturunan naga sejati di dalam tubuhku mulai mendidih. Tekanan aura mengerikan dari makhluk kasta tertinggi. Meski hanya memancar sedikit, namun layaknya godam raksasa, aura itu menghantam telak belalang yang sedang mengamuk tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam. Perutku tiba-tiba menggembung. Di balik kulitku yang tadinya hijau pekat, samar-samar memancarkan kilauan cahaya keemasan. Aku juga malas repot-repot menggunakan jurus mematikan seperti sinar kehancuran. Menyembelih ayam saja masa harus pakai pisau jagal sapi. Aku hanya memusatkan energi darah yang melonjak tajam di dalam tubuhku, lalu mengumpulkannya di ujung lidahku. Aku membentak dalam hati, sujud kau di depanku. Slap. Sebuah bayangan merah muda melesat secepat kilat, menembus pusaran angin yang sangat rapat itu. Itu adalah lidahku, lidah yang saat ini mengeras layaknya baja. Melaju secepat guru.
dan sama sekali tak mempedulikan semua bilah angin itu. Lidahku langsung menembus pertahanannya, dan mencambuk dengan sangat akurat tepat di bagian perut belalang sabit yang paling rapuh. Bam! Suara dentuman yang sangat keras dan berat meledak di udara. Pusaran angin maut yang tadinya mengganas itu, seketika berhenti total. Detik berikutnya, semua orang di sana menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Belalang sabit raksasa yang berukuran sangat besar itu, malah terpelanting seperti bola kasti yang dipukul dengan tongkat. Tubuhnya langsung terpental jauh ke belakang. Belalang sabit raksasa itu melayang membentuk lengkungan yang mengenaskan di udara, diiringi suara retakan cangkangnya yang hancur berkeping-keping, serta darah hijaunya yang menyembur kemana-mana. Ia terpental sejauh lebih dari 20 meter, dan akhirnya menghantam keras ke tembok pembatas di tepi arena pertarungan. Buah! Tembok batu yang kokoh itu langsung runtuh, mengubur si belalang sabit raksasa di bawah tumpukan puing-puing batu. Yang tersisa hanyalah sepotong lengannya yang putus mencuat dari balik reruntuhan, masih bergetar lemah. Benar-benar pembantaian telak dalam sekejap mata. Seluruh arena pertarungan mendadak sunyi senyap seperti kuburan. Bahkan suara napas pun terdengar jelas. Hanya aku yang perlahan-lahan menarik kembali lidahku, sambil menjilat bibir. Seolah-olah barusan aku cuma menepuk mati seekor lalat. Aku pun berbalik badan, mengarahkan pantatku ke tumpukan puing-puing itu, lalu menatap Chen Jie yang sudah berdiri mematung. Dengan tatapan menantang, aku bersuara, "Wak!" Cuma segini. Chen Jie seperti tersambar petir, kedua kakinya langsung lemas. Dia bahkan langsung jatuh terduduk di tanah. Chen Jie menunjukku dengan gemetar, "Kau, tingkat 1 puncak. Ini tidak mungkin. Padahal ini jelas-jelas cuma seekor kodok buluk." Dada Luo Qingming saat ini juga naik turun dengan cepat. Tatapan matanya kepadaku penuh dengan rasa syok dan perasaan campur aduk. Meskipun Luo Qingming tahu kalau aku sudah berevolusi, tapi dia tidak pernah menyangka aku bisa mementalkan siluman tingkat penempaan tubuh tahap 8 hanya dengan satu sabetan lidah. Luo Qingming menarik napas dalam-dalam, menekan kuat-kuat badai keterkejutan di dalam hatinya. Ia menoleh ke arah Chen Jie yang lemas di tanah. Sepertinya gelar kakak seperguruan tertua di aula penjinak binatang ini cuma omong kosong belaka. Kalimat ini bagaikan pisau tajam terakhir, yang menusuk telak tepat di jantung Chen Jie. Emosi Chen Jie memuncak, ia muntah darah dengan suara wek, dan langsung jatuh pingsan. Tepat ketika Luo Qingming bersiap membawaku pergi dari tempat penuh masalah ini, tiba-tiba sebuah tekanan aura yang besar dan dingin menyapu dari arah pintu masuk arena pertarungan. Kekuatan aura ini jauh melampaui tingkat penempaan tubuh. Ini jelas-jelas adalah ahli tingkat kondensasi ki yang sesungguhnya. Suara tua dan muram meledak di telinga semua orang bagaikan burung hantu malam. Suara itu membentak marah, "Kurang ajar. Siapa yang berani berbuat onar di aula penjinak binatang dan mencelakai sesama murid?" Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria parubaya berjubah abu-abu. Pria dengan raut wajah suram itu sedang berjalan cepat menghampiri. Setiap kali pria parubaya ini melangkah, lantai batu di bawahnya retak berantakan. Jelas sekali dia sedang marah besar. Di antara murid yang menonton, ada yang berseru ngeri, "Itu dia Konchen, paman kandungnya Chen Jie." Mampus, kali ini Luo Qingming cari gara-gara dengan orang yang salah. Dia Konchen langsung melihat ke arah puing-puing, melihat belalang sabit raksasa yang tak sadarkan diri, lalu melihat keponakannya, Chen Jie, yang pingsan. Niat membunuh di matanya langsung meledak. Dia Konchen menoleh tajam, menatap beringas ke arah Luo Qingming dan aku. Energi spiritual di sekujur tubuhnya mengamuk, membentuk cakar elang hitam ilusi yang mengambang di udara. Dia Konchen berkata dengan dingin, "Murid luar rendahan, beraninya kau bertindak sekejam ini? Kalau hari ini aku tidak menghancurkan kultivasimu dan membunuh monster ini, mau ditaruh di mana harga diri aturan aula penjinak binatang kita?" Menghadapi serangan mendadak ini, Luo Qingming sama sekali tidak mundur selangkah pun. Ia mengulurkan tangan menggenggam gagang pedangnya, menegakkan punggungnya. Aura kebanggaan milik sang kaisar wanita terpancar jelas pada detik ini. Luo Qingming membalas tatapan membunuh dia Konchen secara langsung. Dengan sikap tenang dan tidak merendah, ia berkata, "Ucapan Diakon salah besar. Dalam pertarungan, senjata tidak punya mata. Lagi pula, kakak senior Chen yang lebih dulu melanggar janji. Dia yang lebih dulu menggunakan jurus mematikan. Aku cuma terpaksa membela diri. Apa salahku?" Diakon Chen benar-benar tidak menyangka, anak baru yang kelihatannya lemah ini ternyata berani melawannya di depan umum. Saking marahnya, dia malah tertawa. Diakon Chen berkata dengan nada sinis, "Di dunia kultivasi ini, kekuatan adalah aturan mutlak. Kalau aku bilang kau bersalah, maka kau bersalah. Cepat bersujud padaku." Belum selesai dia bicara, cakar elang hitam di udara itu langsung menyambar kepala Luo Qingming dengan suara angin yang mencekam. Kalau serangan ini sampai kena, kalau tidak mati, Luo Qingming pasti cacat. Luo Qingming mengatakan giginya, baru saja mau mempertaruhkan nyawanya, tapi aku kembali bergerak. Aku menatap cakar elang yang meluncur turun itu, tanpa ada rasa takut sedikit pun di mataku. Malah memancarkan aura pertarungan yang gila. Dalam hati aku mengumpat, "Bangsa tua, dikasih hati malah minta jantung ya? Berani-beraninya mau nyentuh sumber makan gue. Udah nanya sama mulut gue ini belum?" Lautan energi di dalam dantianku bergejolak hebat. Rune jurus cahaya penghancur maut mulai berkedip terang di dalam tubuhku. Aku langsung membuka mulut lebar-lebar. Di kedalaman tenggorokanku, segumpal cahaya emas yang menyilaukan sedang terkumpul dengan sangat cepat, memancarkan gelombang mengerikan yang bikin merinding. Asal si bangka ini berani turun 1 inci lagi aja, gue bakal kasih unjuk ke semua orang gimana caranya muntahin bom nuklir. Tepat di saat yang sangat genting ini, sebuah dengusan dingin yang sangat berwibawa seolah turun dari langit tingkat 9 dan langsung menghancurkan cakar elang hitam itu berkeping-keping.
Suara misterius itu berkata dengan tenang. Chen Wanli, hebat sekali lagamu ya. Bibit yang sudah aku incar pun berani kau sentuh. Tubuh Diakon Chen langsung gemetar. Saat mendengar suara itu, wajahnya yang tadi sombong dan arogan, seketika berubah seputih kertas. Diakon Chen menatap ke udara dengan panik. Suaranya bergetar hebat. Ketua balai. Sementara cahaya emas di mulutku, tepat saat suara itu muncul, terpaksa aku telan kembali bulat-bulat. Aku menyipitkan mata, menatap sosok yang perlahan muncul di udara itu, dan diam-diam bersiaga. Aku menggerutu dalam hati. Waduh, datang lagi satu yang lebih buas. Kenapa sih monster-monster tua di Sekte Xuantian ini, hobinya pada main sergap tiba-tiba? Tapi dengar dari nada bicaranya, sepertinya dia kawan, bukan lawan. Sosok itu perlahan turun ke bawah. Tatapannya melewati Diakon Chen yang sedang gemetar ketakutan, dan langsung tertuju padaku. Di dalam tatapannya yang tajam itu, terdapat sorot mata yang sedang menilai, sekaligus rasa terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Ketua balai misterius itu bergumam sendiri, tubuh giok hijau, tapi mengandung aura naga sejati. Luo Qingming, dari mana kau dapatkan makhluk kecil ini? Luo Qingming sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatapku sekilas. Pada saat itu, dia tiba-tiba sadar. Di sekte yang sebesar ini, satu-satunya yang benar-benar bisa dia andalkan, mungkin cuma makhluk tidak jelas asal-usulnya ini. Seekor kodok yang selalu berhasil menciptakan keajaiban. Sedangkan aku dengan santai balas menatap tajam ketua balai itu, sekalian bersendawa keras untuk memprovokasinya. Semua orang di sana kembali mematung. Kodok ini udah gila ya? Sama ketua balai aja berani cari gara-gara. Ketua balai itu sama sekali tidak marah, malah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya sampai membuat genteng aula bergetar hebat. Bagus, hebat sekali hewan kecil yang sombong ini. Sifatmu ini sangat cocok dengan selera orang tua ini. Luo Qingming, besok pada waktu yang sama, bawa dia ke pintu masuk dunia rahasia roh hewan untuk menemuiku. Jika dia memang benar-benar hebat, aku akan memberikan kalian sebuah peluang yang sangat luar biasa. Mendengar kata dunia rahasia roh hewan, pengurus Chen yang tertelungkup di tanah langsung mendongak tajam. Matanya penuh dengan rasa iri dan dendam kesumat. Pengurus Chen mengaum dalam hatinya. Itu kan tempat harta karun yang bahkan murid inti saja susah untuk memasukinya. Kenapa malah diberikan kepada pelacur ini dan seekor katak buduk? Sementara aku, saat mendengar kata peluang, mataku yang awalnya malas tiba-tiba menyala terang seperti dua lampu sorot. Hatiku bersorak kegirangan. Dunia rahasia? Bukankah itu berarti prasmanan makan sepuasnya ada di mana-mana? Kakek tua ini memang asyik, benar-benar bawa hoki. Dia benar-benar memberikannya. Tapi yang tidak kuperhatikan adalah, meskipun Luo Qingming setuju dengan wajah tenang, tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya itu, ternyata sedikit gemetar. Sesampainya di tempat tinggal kami, Luo Qingming menutup pintu. Dia tidak langsung berlatih seperti biasanya. Dia berbalik badan. Sepasang mata dinginnya itu menatapku dengan tajam. Sorot matanya bukan lagi tatapan meremehkan seperti sebelumnya, melainkan tatapan tajam yang seolah ingin menusuk dan melihat isi dalam diriku. Luo Qingming perlahan mendekat. Suaranya sangat rendah dan menakutkan. Kau ini sebenarnya makhluk apa? Aura naga yang menekan Chen Jie tadi jelas bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan memakan seekor ikan spiritual. Rahasia gelap apa yang sebenarnya kau sembunyikan di dalam perutmu itu? Sambil berbicara, jari Luo Qingming menekan lembut tepat di atas perutku. Energi spiritual berkilat di ujung jarinya. Sepertinya kalau aku tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal, dia akan langsung membela perutku dan mencari tahu sendiri. Tubuhku langsung kaku, keringat dingin seketika bercucuran. Gawat, aku terlalu pamer tadi. Istriku sang kaisar wanita ini mulai curiga. Cahaya lilin di kamar bergoyang, suasananya benar-benar sangat mencekam. Jari lentik Luo Qingming saat ini sedang menempel di perut putihku yang bulat ini. Aura pedang spiritual yang memancar dari ujung jarinya, menembus kulit tipisku, membuat pusaran energi di perutku terasa sangat sakit. Mata Luo Qingming menatap dalam, seolah ingin menembus kulitku dan melihat langsung ke dalam jiwaku. Siluman hewan biasa yang memakan darah dan daging. Paling-paling hanya memperkuat tubuhnya saja. Tidak mungkin bisa sepertimu, tiba-tiba meledakkan sedikit aura naga sejati. Katakan, makhluk sakti dari mana yang merampas tubuhmu ini? Alam bahaya di dalam hatiku langsung berbunyi keras. Keringat dingin seketika membasahi bintik-bintik di punggungku. Aku mengumpat dalam hati. Sial, dia sudah mulai curiga. Kaisar wanita memang tidak mudah dikelabui. Kalau sampai wanita ini tahu aku punya sistem, dan bahkan bisa mengerti bahasa manusia, jangan-jangan demi menstabilkan kontrak kami, dia akan langsung menanamkan segel budak padaku. Aku sama sekali tidak boleh mengaku. Bola mataku berputar cepat, dan memutuskan untuk pura-pura bodoh sampai akhir. Aku segera menyembunyikan semua pendar kecerdasanku. Mataku seketika berubah menjadi polos dan super bodoh. Aku merentangkan keempat kakiku, memperlihatkan tampang konyol tanpa dosa seolah aku ini cacat mental. Aku bahkan mengambil kesempatan untuk menjulurkan lidah merah mudaku, dan menjilat cepat. Jari Luo Qingmingnya menempel di perutku. Lalu, aku mengeluarkan suara panggilan yang sangat asal-asalan. Aku memiringkan kepalaku. Puak. Aku lapar. Luo Qingming langsung menarik jarinya seperti tersengat listrik. Wajah dinginnya sekilas menunjukkan ekspresi jijik. Luo Qingming mengerutkan kening. Apa aku terlalu banyak pikiran? Mata katak ini sangat keruh. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kecerdasan. Aura naga tadi, mungkin benar-benar hanya mutasi. Insting dari garis keturunan ikan spiritual untuk melindungi tuannya di saat kritis. Melihat niat membunuh Luo Qingming mereda, gue bersorak dalam hati. Luo Qingming mengeluarkan sepotong daging monster spiritual tingkat rendah dari kantong penyimpanannya, lalu melemparkannya ke atas meja. Dengan nada dingin dia berkata, makanlah. Besok adalah ujian alam rahasia.
Kalau kamu berani mengacau di saat genting, aku bakal merebusmu buat makanan anjing. Ya jelas gue nggak basa-basi lagi. Dengan sekali julu lidah, daging itu langsung gue telan bulat-bulat. Musik notifikasi sistem pun berbunyi. Menelan daging monster spiritual tingkat 1 kualitas rendah. Poin evolusi tambah 5. Yah, walaupun daging sekecil ini nyelip di gigi aja nggak kerasa, tapi lumayanlah daripada nggak ada sama sekali. Keesokan paginya, di pintu masuk alam rahasia Raw Monster, di gunung belakang Sekte Suantian, di depan gerbang cahaya teleportasi raksasa, udah kumpul lebih dari 100 murid elit sekte luar. Mereka bergerombol, masing-masing dengan perlengkapan tempur yang keren abis. Cuma Luo Qingming yang berdiri sendirian di pojokan, tapi itu nggak bikin dia luput dari perhatian semua orang. Gara-gara pertarungan di arena kemarin, rumor tentang kebangkitan hewan peliharaan ampasnya udah tersebar luas di sekte luar. Saat ini, tatapan penuh rasa iri, serakah, dan remeh mondar-mandir ngeliatin dia dan gue. Di tengah keramaian, seorang pemuda dengan seragam murid sekte dalam, yang bawa pedang besar di punggungnya, menatap tajam Luo Qingming layaknya ular berbisa. Orang ini adalah sepupu Chen Jie, murid sekte dalam yang bernama Zhao Feng. Zhao Feng berbisik pada beberapa anak buahnya, ingat baik-baik. Setelah masuk nanti, persetan dengan inti monster, bunuh dulu katak jelek itu. Lalu habisi si Luo Qingming. Dendam Chen Jie harus dibalas hari ini juga. Anak-anak buahnya tersenyum kejam, tangan mereka memegang senjata sambil mengangguk pelan. Luo Qingming yang punya insting tajam, langsung nyadar sama niat membunuh yang terang-terangan itu. Dia menunduk, melihat gue yang lagi nangkring di bahunya. Dengan suara yang sangat pelan dia berkata, sepertinya ujian hari ini bakal jadi jebakan mematikan buat kita. Kamu takut? Gue cuma memutar bola mata, menguap dengan malas, dan ketawa dalam hati. Takut? Di kamus gue nggak ada kata takut. Ini mah bukan jebakan mematikan. Ini jelas-jelas peresmian restoran All You Can Eat buat gue. Tepat pada saat itu, ketua aula misterius yang kemarin muncul di udara. Dia juga nggak banyak omong. Dengan sekali kibasan tangannya, energi spiritual yang dahsyat ditembakkan ke gerbang cahaya. Ketua aula melayang naik dan berseru, alam rahasia dibuka. Waktunya 3 hari. Hidup atau mati, tanggung sendiri. Masuklah. Begitu perintah diberikan, ratusan murid langsung berdesak-desakan, berebut masuk ke dalam gerbang cahaya. Luo Qingming menarik napas dalam-dalam, tanpa ragu lagi. Dia bergerak kilat, membawa gue melesat masuk ke dalam gerbang cahaya. Setelah rasa pusing yang luar biasa, pemandangan di depan mata langsung berubah total. Ini adalah hutan primitif yang sangat luas. Pohon-pohon kuno raksasa menutupi langit. Udaranya dipenuhi aroma energi iblis dan bau darah yang menyengat. Baru aja mendarat, alarm sistem langsung meledak hebat di kepala gue. Peringatan sistem. Terdeteksi lingkungan dengan energi spiritual tingkat tinggi. 50 meter di depan, ditemukan sekawanan serigala iblis pisau angin. Jumlah, 20 ekor. Disarankan agar host memakan mereka semua. Semangat gue langsung terbakar. Mata katak gue melotot lebar kayak lonceng. Mata gue berbinar hijau penuh nafsu. Gue menepuk bahu Luo Qingming dengan penuh semangat, menunjuk ke semak-semak di sebelah kiri, dan berteriak kegirangan, kuak. Di sana banyak daging, gas terabas. Walaupun Luo Qingming tidak mengerti bahasa binatang, tapi dia dan aku memiliki ikatan batin. Dia bisa samar-samar merasakan kegembiraanku. Luo Qingming dengan ragu mencabut pedang panjangnya. Ada sesuatu di sana. Belum selesai dia bicara, semak-semak tiba-tiba meledak. Diikuti dengan lolongan serigala yang mengerikan. 20 ekor serigala iblis hijau sebesar sapi mengepung kami dari segala arah, membuka mulut berdarah mereka lebar-lebar. Setiap serigala iblis memancarkan aura ganas tingkat 9 pemunian tubuh. Raja serigala yang memimpin bahkan telah mencapai tahap menengah tingkat 1. Wajah Luo Qingming sedikit berubah. Pedang panjang di tangannya langsung membentuk 3 bunga pedang. Luo Qingming berkata dengan suara berat, sialan. Baru saja masuk sudah bertemu kawanan serigala. Bersiap untuk menerobos. Saat Luo Qingming hendak menggunakan teknik gerakan untuk bertarung, aku sudah tidak sabar lagi. Menerobos apanya? Mana mungkin aku melepaskan paket pengalaman yang datang sendiri ini? Aku melompat dari bahu Qingming. Saat berada di udara, tubuhku membesar di terpa angin. Dalam sekejap, aku berubah menjadi wujud tempur seukuran batu gilingan. Aku menatap kawanan serigala iblis yang meneteskan air liur itu. Sudut mulutku menyeringai, menunjukkan senyum sinis yang lebih serakah dari mereka. Aku berteriak dalam hati, anak-anak serigala, kakek sudah lapar semalaman, masuklah ke mangkuk kakek semua. Kekuatan bawaan. Pusaran menelan. Aku membuka mulut besarku. Perutku naik turun dengan hebat. Sebuah daya isap yang mengerikan tiba-tiba meledak, seolah-olah menciptakan lubang hitam kecil di dalam hutan. Daun-daun gugur dan batu-batu kerikil di sekitar. Bahkan beberapa serigala iblis yang berada di barisan depan pun terangkat dari tanah tanpa bisa melawan. Terbang ke arah mulutku. Beberapa serigala iblis itu mengais-ngais ketakutan dengan keempat kakinya, mencoba mencengkeram tanah. Tapi di hadapan hukum penelanan mutlak, semua perjuangan itu sia-sia. Aku seperti memakan kacang. Dalam sekejap mengunyah dan menelan 3 ekor serigala iblis. Suara notifikasi sistem terus bermunculan. Membunuh binatang iblis pemunian tubuh tingkat 9. Poin evolusi tambah 30. Tambah 30. Tambah 30. Raja serigala tahap menengah tingkat 1 itu melihat kejadian itu. Matanya hampir copot karena ketakutan. Raja serigala itu telah merajai pinggiran daerah ini selama bertahun-tahun. Kapan pernah melihat cara makan seperti ini? Ini bukan katak. Ini jelas-jelas monster rakus berbulu katak. Raja serigala itu mengeluarkan rintihan ketakutan, menyelipkan ekornya dan berbalik untuk lari. Mataku berkilat dingin. Kaki belakangku menendang tanah dengan kuat.
Tubuh besarku jatuh menghantam seperti peluru meriam, langsung menunggangi punggung Raja Serigala. Aku menjulurkan kedua cakar depanku yang kuat, menekan kuat kepala Raja Serigala, menancapkannya ke tanah dengan keras. Aku membuka mulut besarku, lalu menggigit leher Raja Serigala itu. Kret, darah berceceran. Sistem memberitahu, membunuh Raja Serigala tahap menengah tingkat 1, hadiah poin evolusi tambah 100. Mendapatkan serpihan keahlian baru, pisau tajam 1/3. Hanya dalam 10. Tarikan napas, kepungan kawanan serigala yang seharusnya menjadi pertarungan sengit, berubah menjadi pesta pembantaian sepihakku. Belasan serigala iblis yang tersisa sudah ketakutan setengah mati, melolong dan lari kocak-kacir. Aku menjilat sisa darah di sudut mulutku dengan rasa belum puas. Lalu menoleh ke arah Luo Qingming yang sudah berdiri mematung. Pedang panjang di tangan Luo Qingming masih terangkat di udara. Wajah cantik jelita itu tampak sangat terkejut dan kebingungan. Luo Qingming awalnya mengira dia harus melewati pertarungan berdarah. Bahkan, dia sudah bersiap untuk terluka. Tapi, Luo Qingming benar-benar tidak menyangka pertarungan sudah berakhir. Bahkan sebelum dia sempat mengayunkan pedangnya, Luo Qingming menatap kekacauan di sekitarnya, lalu menatap ke arahku, yang tubuhnya sudah menyusut menjadi sebesar telapak tangan. Aku sedang tengkurap dengan wajah polos di atas mayat Raja Serigala sambil bersendawa kenyang. Sudut bibir Luo Qingming tampak sedikit berkedut. Aku. Sepertinya benar-benar meremehkan porsi makanmu. Aku pun menggoyangkan kepalaku dengan bangga. Dalam hati aku bergumam sombong. Halah, baru segini. Daging secuil ini sih. Bahkan gak pantas disebut makanan pembuka. Tepat saat Luo Qingming bersiap maju untuk mengambil inti monster Raja Serigala itu. Wus, wus, wus. Terdengar 3 suara tajam yang membelah udara. Serangan tiba-tiba melesat dari hutan lebat di sebelah kanan. Itu adalah 3 anak panah beracun, yang memancarkan cahaya biru redup mematikan. Ketiganya melesat dalam formasi segitiga mematikan. Langsung mengincar tenggorokan, jantung, dan dantian Luo Qingming. Serangan diam-diam. Dan ini jelas serangan mematikan yang sudah direncanakan sejak lama. Luo Qingming baru saja lengah, tenaganya belum pulih, dan dia sama sekali tidak punya waktu untuk menghindar. Pupil mataku langsung mengecil, bulu kuduku serasa berdiri semua. Persetan dengan menyembunyikan kekuatan. Aku tak peduli lagi. Lewat ikatan batin kami, aku langsung mengirimkan suara. Mengaum seperti guntur di dalam kepala Luo Qingming. Aku berteriak, merunduk, didorong oleh insting bertahannya, sekaligus refleks kepatuhannya pada suaraku. Tubuhnya langsung melenting ke belakang dengan kasar. Dia melakukan gerakan kayan yang sangat ekstrem. Tak, tak, tak. 3 anak panah beracun itu terbang melesat, nyaris menggores ujung hidung Luo Qingming, lalu menancap dengan keras di sebuah pohon tua. Tepat di belakangnya. Gila. Pohon tua yang besarnya butuh pelukan 3 orang itu. Dalam sekejap mata langsung layu dan menghitam. Lalu hancur menjadi genangan air hitam beracun. Racun yang sangat mematikan, gumamku. Luo Qingming langsung melenting bangun. Dia bangkit berdiri, dan raut wajahnya seketika berubah menjadi sedingin es. Luo Qingming menatap tajam ke arah datangnya panah beracun itu. Dengan nada suara yang penuh niat membunuh, dia membentak, "Keluar kalian!" Hutan lebat itu pun tampak berguncang. 3 siluet perlahan berjalan keluar dari balik pepohonan. Sang pemimpin tak lain adalah murid sekte dalam yang menatap kami dengan sinis di pintu masuk tadi. Namanya Zhao Feng. Pria brengsek itu tampak menggenggam sebuah pedang besar, yang gilahnya masih meneteskan darah segar. Melihat Luo Qingming berhasil lolos dari maut, kilat keterkejutan melintas di matanya. Zhao Feng langsung tersenyum licik. Reaksimu lumayan cepat juga ya. Tapi, kau mungkin bisa lolos sekali. Tapi kau takkan bisa lolos untuk yang kedua kalinya. Adik seperguruan Luo. Pemandangan di alam rahasia ini cukup indah, bukan? Benar-benar tempat yang pas untuk mengubur mayatmu. Di belakangnya, 2 anak buah cecunguk yang berada di tingkat 9 latihan fisik ikut tersenyum meremehkan sambil menyebar. Mereka membuat formasi kepungan, menutup rapat semua jalan keluar bagi Luo Qingming. Tatapan Luo Qingming menajam. Dia sangat sadar. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi 3 orang di tingkat 9 latihan fisik mungkin masih bisa diusahakan. Tapi, Zhao Feng ini adalah ahli bela diri tingkat 1 energi Qi yang sesungguhnya. Ini benar-benar jalan buntu menuju kematian. Di sisi lain, Zhao Feng tampak sangat menikmati permainan kucing-kucingan ini. Pria brengsek itu tidak buru-buru menyerang. Dia malah mengalihkan pandangannya ke arahku yang sedang rebahan di atas mayat Raja Serigala. Zhao Feng menjilat bibirnya dengan penuh keserakahan. Oh, jadi ini katak mutasi itu ya? Benar-benar luar biasa. Siapa sangka makhluk ini bisa menelan Raja Serigala hidup-hidup. Kebetulan sekali, setelah membereskanmu, aku akan membawa pulang kodok ini untuk kujadikan bahan obat. Pasti, monster ini bisa membantuku menembus tingkat 2 energi Qi. Mendengar kata bahan obat itu, gerakanku yang sedang santai membersihkan gigi seketika terhenti. Aku perlahan mengangkat kepalaku dari sepasang pupil emas vertikal milikku. Untuk pertama kalinya memancarkan aura membunuh yang benar-benar sedingin es. Aku pun tertawa dingin dalam hati. Kau berani memikirkan tuan besar ini jadi bahan obatmu? Ya, bagus, bagus sekali. Karena kalian sangat tidak sabar untuk mati, maka hidangan utama pertama dari prasmanan ini akan tuanmu ini santap duluan. Aku tidak mau banyak omong kosong. Kaki belakangku sedikit menekuk, bersiap untuk melompat. Tapi, aku tidak langsung menerjang ke arah Zhao Feng. Melainkan, aku mengunci pandanganku ke sebelah kiri, pada kroco yang terlihat paling kurus itu, daripada melukai ke-10 jarinya.
Lebih baik putuskan saja satu jarinya hingga tuntas. Melalui ikatan kontrak, aku mengirimkan sebuah perintah taktis yang sangat sederhana kepada Luo Qingming. Aku berbisik lewat telepati. Aku ke kiri, kau ke kanan. Si besar bodoh di tengah itu. Kita habisi terakhir. Luo Qingming sedikit terkejut, lalu matanya memancarkan kilau tajam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ujung bibir Luo Qingming melengkung, membentuk senyum sinis yang begitu mematikan. Bagus. Hari ini, ratu ini akan bekerja sama denganmu. Dasar katak, mari kita bantai mereka habis-habisan. Serang. Seiring dengan teriakan pelan Luo Qingming, satu manusia dan satu katak itu melompat serentak. Zhao Feng jelas tidak menyangka bahwa kedua mangsanya ini bukannya lari saat menghadapi ancaman kematian, malah berani menyerang lebih dulu. Zhao Feng tertawa saking marahnya. Cari mati kalian. Namun, sebelum kata-kata Zhao Feng selesai diucapkan, sosokku sudah melesat di udara, meninggalkan jejak lengkungan hijau yang mengerikan. Aku meluncur layaknya sebuah peluru hijau yang ditembakkan, mengabaikan tekanan dari pedang besar Zhao Feng, dan langsung menghantam wajah Kroco di sebelah kiri itu. Kroco itu masih tertawa, sama sekali tidak menganggap remeh seekor katak. Dia asal mengayunkan pedangnya, berniat membela tubuhku. Tapi, tepat di saat bila pedangnya hampir menyentuhku, mulutku terbuka lebar dengan sangat tiba-tiba. Terbuka sangat lebar hingga tak masuk akal. Sekumpulan kabut racun berwarna ungu kehitaman yang sangat pekat. Langsung kusemburkan tepat ke wajahnya. Jurus pamungkas. Nafas racun mematikan. Jeritan yang sangat mengerikan seketika bergema di seluruh penjuru hutan. Di saat yang bersamaan, pedang Luo Qingming juga melesat dengan aura yang tak terhentikan. Menusuk langsung ke tenggorokan musuh di sebelah kanan. Sebuah serangan balik berdarah yang brutal telah dimulai. Sementara itu, di dalam bayang-bayang yang tak jauh dari sana, sepasang mata merah menyala, sedang mengawasi semua ini secara diam-diam. Itu adalah seekor monster mengerikan, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh kobaran api hitam. Aura kekuatannya, ternyata berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada Zhao Feng yang berada di tahap pemunian Qi. Monster misterius ini sepertinya tertarik oleh racun tadi. Air liur yang menetes dari sudut mulutnya, sampai-sampai bisa melelehkan tanah. Di dalam hatinya, monster misterius itu membatin dengan serakah, racun yang sangat murni. Kalau aku menelan katak ini, raja ini pasti bisa menghancurkan segelnya. Jeritan penderitaan kembali merobek kesunyian hutan lebat itu. Kroco yang wajahnya terkena semburan nafas racunku itu, kini menutupi wajahnya yang melepuh dengan kedua tangan. Berguling-guling di tanah menahan rasa sakit yang luar biasa. Aku sama sekali tidak merasa kasihan. Habisi dia mumpung dia sedang sekarat. Di udara, aku memaksa tubuhku untuk berputar, menggunakan gaya gravitasi untuk meluncur bagaikan meteor, dan menginjak tenggorokan Kroco itu dengan sangat keras. Suara tulang patah terdengar begitu nyaring dan nyilu. Kroco itu bahkan tidak sempat menjerit untuk yang kedua kalinya. Lehernya terpelintir dengan sudut yang tidak wajar, dan dia mati seketika. Suara sistem langsung muncul dalam sedetik. Membunuh target di tahap tempat tubuh tingkat 9. Menyerap esensi darahnya. Poin evolusi bertambah 50. Di saat yang sama, pertarungan di sisi kanan juga sudah berakhir. Meskipun tingkat kultivasi Luo Qingming telah merosot, tapi bagaimanapun juga, tubuh itu masih menyimpan insting bertarung seorang kaisar wanita. Memanfaatkan momen saat Kroco di sebelah kanan teralihkan oleh racunku. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Luo Qingming melesat bagai ular berbisa, menusuk jantung lawannya dengan sangat telak. Pedang dicabut, darah pun muncrat. Hanya dalam satu gebrakan, dua ahli tingkat pemunian tubuh tahap 9 tewas seketika. Kini, di arena itu hanya tersisa Zhao Feng yang memegang pedang besar dengan wajah pucat pasi. Zhao Feng menatap ngeri pada dua mayat yang tergeletak di tanah. Tangannya yang menggenggam pedang mulai gemetar hebat. Awalnya, Zhao Feng mengira, ini hanyalah permainan pembantaian yang sangat mudah. Tapi dia sama sekali tidak menyangka, posisi pemburu dan mangsa bisa berbalik secepat ini. Zhao Feng menatap tajam ke arahku, yang sedang merayap di atas mayat sambil menjilati sisa racun. Untuk pertama kalinya, sorot ketakutan terpancar jelas di matanya. Zhao Feng mengaum frustrasi. Sebenarnya monster apa katak sialan ini? Bagaimana mungkin racunnya bisa langsung menembus aura pelindung dari pemunian tubuh tahap 9? Aku memutar bola mata dengan remeh, lalu tertawa sinis dalam hati. Heh, racun gue ini sudah dicampur bahan super ganas, bro. Jangankan tahap 9, kena sedikit saja, kulit lo pasti bakal melepuh habis. Luo Qingming mengibaskan sisa darah di pedangnya, lalu melangkah maju mendekati Zhao Feng dengan aura yang sangat mengintimidasi. Chen Jie sudah mati karena kemampuannya yang ampas. Kau masih mau jadi anjing suruhan? Hari ini, kau akan berakhir jadi pupuk tanaman di sini. Disudutkan oleh keadaan, Zhao Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi gila yang penuh keputusasaan. Dia merogoh saku bajunya dengan cepat, dan mengeluarkan sebuah pil berwarna merah darah. Dia langsung menelannya bulat-bulat, lalu tertawa terbahak-bahak. Mau membunuhku? Ngimpi, ini adalah pil pembakar darah, yang bisa melipat gandakan kekuatanku. Meskipun bayarannya adalah umurku berkurang 10 tahun, asalkan bisa menghabisi kalian berdua, semuanya sepadan. Matilah kalian. Ampa. Begitu pil itu masuk ke perutnya, aura di sekitar tubuh Zhao Feng langsung meledak hebat. Butiran darah yang mengerikan mulai merembes keluar dari pori-pori kulitnya, membuatnya terlihat seperti manusia api yang sedang berkobar. Kekuatannya bahkan melonjak mendekati tingkat pemunian Qi tahap 2. Zhao Feng mencengkeram pedang besarnya dengan kedua tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Energi pedang berwarna merah darah sepanjang 3 meter terbentuk, lalu ditebaskan ke arahku dan Luo Qingming. Serangan ini menutup semua jalan keluar kami. Wajah Luo Qingming langsung berubah drastis. Daya hancur dari serangan ini benar-benar di luar batas kemampuannya. Luo Qingming mengertakkan gigi,
bersiap membakar darah esensinya untuk menahan serangan mematikan itu. Tapi, aku lebih dulu melompat ke depan Luo Qingming. Aku sama sekali tidak menggunakan jurus bertahan, melainkan membuka mulutku lebar-lebar. Menghadap langsung ke arah tembasan energi pedang berdarah itu. Mataku berbinar penuh kegilaan. Aku bersorak girang di dalam hati. Serangan energi. Di depan sistem pelahap milikku, semua serangan berbentuk energi itu sama saja kayak ngirim pesan antar makanan buat gue. Makan nih, jurus bawaan, telan habis. Pusaran pelahap diaktifkan dengan kekuatan penuh. Perutku langsung mengempis, dan sebuah pusaran hitam pekat muncul di dalam mulutku. Dan begitu tembasan energi pedang yang tak terbendung itu menyentuh tepi pusaran, serangan itu malah tersedot, layaknya mie yang ditarik ke dalam mulut. Wujudnya meliuk-liuk tak karuan. Mata Zhao Feng nyaris copot melihatnya. Dia berteriak histeris, "Tidak ke? Ini mustahil. Bagaimana mungkin energi pedangku dimakan oleh seekor katak?" Di bawah tatapan putus asa Zhao Feng, serangan mematikan yang dibayar dengan 10 tahun umurnya itu langsung kusedot habis ke dalam perut, tanpa sisa sedikit pun. Aku bersendawa dengan sangat keras, sampai-sampai cincin asap merah mengepul dari mulutku. Tiba-tiba, terdengar notifikasi sistem. Berhasil menelan energi pedang mengamuk. Kapasitas energi telah meluap. Pengisian daya sinar penghancur maut telah selesai. Apakah Anda ingin menembakkannya? Sambil menatap Zhao Feng yang mentalnya sudah hancur lebur, ujung bibirku menyeringai kejam. Di dalam hati gue bergumam, kalau lo masih, gue harus balas. Rasa ini ludah gue, Juarer. Sebuah pilar cahaya kuning kemasan menyembur keluar dari mulut gue tanpa aba-aba. Pilar cahaya ini cuma sebesar ibu jari, tapi suhu panasnya yang mengerikan. Langsung membakar udara sampai meliuk-liuk. Zhao Feng bahkan gak sempat teriak, cahaya itu langsung menembus dadanya, meninggalkan lubang hangus yang tembus dari depan ke belakang. Zhao Feng cuma bisa melongo menatap dadanya, sorot matanya meredup dengan cepat. Bruk! Mayat Zhao Feng ambruk ke tanah. Luo Qingming yang melihat kejadian itu, tangannya yang memegang pedang sampai gemetaran. Meskipun Luo Qingming sudah tahu kalau gue ini luar biasa, tapi melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat gue menelan energi pedang dalam sekali lahap, lalu menyemburkannya untuk membunuh jagoan tingkat kondensasi energi. Pemandangan ini benar-benar terlalu gila buatnya. Tapi, belum sempat kami bernapas lega, bahaya mendadak muncul. Siluman misterius yang sedari tadi ngumpet di kegelapan, akhirnya kehilangan kesabaran. Sebuah bayangan hitam pekat melesat turun dari atas pohon bagaikan hantu. Targetnya langsung mengarah ke gue, yang baru aja keluarin jurus pamungkas dan lagi lemas-lemasnya. Makhluk ini adalah harimau hantu neraka, yang sekujur tubuhnya terbakar api hitam. Siluman tingkat 2 tahap awal, setara dengan manusia di tahap pembentukan pondasi. Harimau ini terus ngumpet, rupanya cuma nunggu momen saat kami sama-sama sekarat. Cakar harimau itu yang sanggup menghancurkan batu karang, membawa angin kematian yang anyir, langsung menyambar tepat di atas kepala gue. Luo Qingming teriak, "Awas!" Dia nekat menerjang maju, mau pakai badannya sendiri buat menahan serangan itu demi gue. Tapi gue lebih cepat dari dia. Atau lebih tepatnya, sistem lebih cepat dari gue. Peringatan sistem, bahaya, ada serangan mendadak dari siluman tingkat 2. Terdeteksi bahwa tuan rumah baru saja melahap banyak daging tingkat tinggi. Bar pengalaman energi sudah penuh. Apakah ingin segera berevolusi dan melepaskan gelombang kejut tingkat lanjut? Tanpa ragu gue teriak, evolusi. Ledakan dia sampai mampus. Tepat di saat cakar harimau hantu neraka itu hampir menyentuh kulit gue. Tiba-tiba, tubuh gue meledakkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Ini bukan sekadar cahaya evolusi, tapi juga gelombang kejut energi yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Duar! Dengan gue sebagai pusatnya, tanah dalam radius 10 meter langsung ambruk seketika. Harimau hantu neraka yang sok mau nyergap itu, kayak ditabrak truk yang lagi ngebut. Dia menjerit histeris sambil terhempas oleh gelombang kejut itu. Cahaya perlahan pudar. Katak giok hijau yang tadinya cuma sekepalan tangan, kini menghilang. Digantikan oleh sosok siluman gagah yang gedenya seukuran baskom. Tubuhnya bagai ukiran giok putih, punggungnya dihiasi tato naga emas, dan ada benjolan tanduk kecil di dahinya. Siluman tingkat 2. Katak naga penelan langit. Gue perlahan membuka mata. Pancaran kewibawaan meluap dari pupil vertikal kemasan gue. Gue menatap ke arah sosok yang terkapar di tanah. Harimau hantu neraka yang matanya melotot ketakutan. Gue membuka mulut yang kini besarnya 2 kali lipat, dan melepaskan auman pertama setelah berevolusi. Bukan cuma sekadar suara, melainkan raungan amarah yang bercampur dengan auman naga. Raungan ini membawa aura naga yang sesungguhnya. Dalam sekejap, harimau hantu neraka langsung lemas tak berdaya di atas tanah. Dia gemetaran hebat. Itu adalah tekanan mutlak dari kasta darah tertinggi. Gue menoleh, menatap Luo Qingming yang masih melongo. Melalui ikatan kontrak, gue mengirimkan pesan telepati yang super mendominasi. Hei wanita, ngapain lo bengong? Inti siluman harimau itu buat gue. Kulit sama tulangnya buat lo. Cepetan. Habis makan ini, kita ratakan sekalian semua harta di dunia rahasia ini. Luo Qingming akhirnya tersadar dari lamunannya. Menatap sosok gue yang sangat gagah ini, untuk pertama kalinya. Sepasang mata dinginnya itu memancarkan sorot yang berapi-api. Luo Qingming menarik napas dalam-dalam, mengangkat pedangnya, dan berjalan menuju harimau hantu kegelapan yang sudah tidak berdaya itu. Sudut bibir Luo Qingming sedikit terangkat. Baiklah, kali ini aku turuti maumu. Ayo kita jara alam rahasia ini. Jurus sakti, sinar penghancur. Setengah jam kemudian, aku dan Luo Qingming berdiri di bagian terdalam dari alam rahasia ini. Di depan sebuah pintu batu yang memancarkan aura kuno. Berdasarkan hasil pemindaian sistem, disinilah tersembunyi rahasia terbesar alam rahasia ini.
yang juga merupakan keberuntungan luar biasa seperti yang dikatakan oleh ketua aula misterius itu. Luo Qingming mengulurkan tangan dan mendorong pintu batu itu. Suara gemuruh terdengar. Pintu batu yang berat itu perlahan terbuka. Gelombang energi spiritual yang sangat pekat langsung menerpa wajah kami. Tapi, saat kami melihat jelas pemandangan di baliknya, mata aku dan Luo Qingming langsung terbelalak kaget. Di dalam sana sama sekali tidak ada gunungan harta karun, yang ada hanyalah sebuah altar. Di atas altar itu, melayang sebuah jantung emas yang masih berdetak. Dan di sekeliling jantung itu, secara mengejutkan terlilit rapat oleh benang-benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang itu membentang jauh hingga ke dalam kehampaan, seolah-olah sedang menyedot seluruh keberuntungan Sekte Xuantian. Wajah Lu Qingming pucat pasi. Ini formasi pencuri langit. Di Sekte Xuantian, ternyata ada yang tega memakai keberuntungan murid-muridnya untuk membesarkan makhluk iblis. Tapi aku masa bodoh dengan yang namanya janin iblis atau apalah itu. Mataku terus menatap tajam ke arah jantung emas tersebut. Air liurku mengalir deras sampai tak bisa ditahan. Suara notifikasi sistem di kepalaku menjerit heboh, menunjukkan keserakahan dan hasrat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem itu berteriak. Ditemukan serpihan jantung dewa iblis kuno. Tuan rumah, telan jantung itu, dan kau bisa membuka wujud ketiga, sekalipun harus menghancurkan langit. Kau wajib menelannya. Di dalam ruangan batu itu, jantung emas yang melayang tadi berdetak semakin kencang. Setiap debarannya menimbulkan riak-riak getaran di ruang sekitarnya. Luo Qingming menatap tajam ke arah benang-benang merah yang menghubungkan jantung itu dengan kehampaan. Wajahnya sangat tegang. Dengan suara berat Luo Qingming berkata, formasi pencuri langit ini terhubung dengan nadi utama Sekte Xuantian. Sekali kita menyentuh jantung ini, orang yang memasang formasi pasti akan langsung menyadarinya. Dia adalah master hebat di tahap Yuan Yin yang sesungguhnya. Kekuatan kita saat ini sama sekali bukan tandingannya. Kita harus Tapi, belum sempat Luo Qingming menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah tidak tahan lagi. Mana mungkin daging lezat yang sudah ada di depan mataku biarkan kabur begitu saja. Suara peringatan sistem di kepalaku berbunyi nyaring, layaknya sirene bahaya yang mengamuk. Terdeteksi keraguan pada tuan rumah. Peringatan. Jika melewatkan jantung dewa iblis ini, proses evolusimu menjadi binatang dewa penelan langit akan tertunda selama 500 tahun. Bodoh amatlah. Aku memutar bola mataku. Keempat kakiku langsung menolak kuat-kuat, dan aku melesat terbang, melompat langsung dari bahu Luo Qingming. Saat melayang di udara, tubuhku seketika membesar hingga seukuran batu penggilingan. Mulut rakusku ini terbuka sangat lebar, hingga batas maksimalnya. Bahkan saking lebarnya sampai melebihi ukuran tubuhku sendiri. Seakan-akan aku mau menelan seluruh langit dalam sekali caplok. Di dalam hati aku mengaum gila. Persetan ini formasi milik siapa? Persetan kau ini Master Yuan, Ying Kek, atau Hua Shen Kek? Pokoknya kalau udah masuk ke perut gue, itu bakal jadi nutrisi buat gue. Melihat aksiku, pupil Luo Qingming seketika mengecil karena syok. Luo Qingming berteriak kaget. Kau gila ya, Black? Tanpa ragu sedikit pun, jantung emas yang memancarkan aura mengerikan itu, beserta benang-benang merah di sekitarnya yang belum terputus, langsung kutelan bulat-bulat. Dalam sekejap, sebuah energi beringas yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, meledak di dalam perutku. Ini bukan energi spiritual biasa. Ini adalah inti seremoni dari dewa dan iblis. Sebuah energi mengerikan yang saking kuatnya bisa meledakkan sebuah gunung. Perutku langsung membesar drastis, menggelembung menjadi bola setengah transparan. Dari balik kulitku, bahkan terlihat jelas sebuah jantung, yang menabrak ke sana kemari dengan gila di dalam perutku, berusaha menjebol keluar. Sakitnya luar biasa. Tapi gue menutup mulut rapat-rapat. Kedua cakar depanku mati-matian membekap mulut, nggak membiarkan sedikit pun energi spiritual bocor keluar. Gue mengumpat dalam hati. Mau kabur setelah masuk ke perut gue. Biar lo naga, meringkuklah. Biar lo harimau, tiaraplah. Sistem, tekan benda ini. Kalau nggak bisa dicerna, simpan dulu. Sistem. Energi berlebihan. Memulai program penyegelan darurat. Mengonsumsi 500 poin evolusi. Penyegelan berhasil. Mendapatkan aura pasif. Tekanan dewa dan iblis. Tepat di saat jantung itu berhasil gue telan. Seluruh ruang batu, bahkan seluruh alam rahasia roh binatang, mulai bergetar hebat. Altar itu runtuh seketika, dan tak lama kemudian, sebuah suara tua yang dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak terbatas mengaum. Seolah menembus kehampaan tanpa batas, meledak langsung di atas langit alam rahasia. Sang kultivator misterius mengamuk. Keparat, berani-beraninya beraninya kau mencuri buah dao yang sudah kurawat selama 100 tahun. Siapapun kau, aku akan membantai 9 keturunanmu, mencabut dan menyiksa jiwamu, hingga kau tak akan bisa bereinkarnasi selamanya. Bersamaan dengan auman amarah itu, ruang di atas ruang batu ini tiba-tiba terbelah, menciptakan retakan yang sangat besar. Sebuah tangan hantu layu yang menutupi langit, membawa tekanan aura dari rana jiwa baru lahir yang siap menghancurkan segalanya, mencengkeram ganas dari dalam retakan itu. Sebelum tangan hantu itu mendarat, tanah sudah mulai retak sedikit demi sedikit. Luo Qingming bahkan langsung terkena hantaman tekanan itu, sampai dia memuntahkan darah segar. Lututnya lemas, nyaris jatuh berlutut. Ini benar-benar serangan dari dimensi yang jauh lebih tinggi. Di hadapan tangan hantu ini, gue dan Luo Qingming cuma kelihatan kayak 2 ekor semut kecil. Luo Qingming menancapkan pedangnya ke tanah, menahan tubuhnya sekuat tenaga supaya nggak berlutut. Dengan sorot mata penuh keputusasaan, Luo Qingming berteriak, habislah kita. Ini serangan lintas alam dari monster tua ranah jiwa baru lahir. Nggak sangka, aku sang kaisar yang terlahir kembali, harus mati di tempat ini. Tapi, di saat yang sama, gue berjuang keras untuk bangkit dari tanah. Gue menatap tangan hantu yang jatuh itu.
Karena perut gue terlalu penuh dengan energi, gue bahkan gak bisa buka mulut buat ngomong. Gue cuma bisa menyalurkan niat bertarung yang gila-gilaan lewat ikatan kontrak. Gue mengaum lewat telepati. Mati pantatmu. Gue lagi kekenyangan dan butuh pelampiasan. Kalau langit ini mau runtuh, biar gue yang dorong balik ke atas. Kemampuan bawaan. Tekanan dewa dan iblis, aktif. Walaupun ini cuma versi KW, tapi ini tetaplah aura dari dewa dan iblis kuno. Tubuh gue yang awalnya berwarna hijau zamrud, kini meledakkan cahaya emas gelap yang menyilaukan. Walaupun ukuran tubuh gue nggak membesar, tapi dalam pandangan Luo Qingming, gue seolah langsung berubah jadi monster raksasa kuno yang menopang langit. Kaki belakang gue menendang kuat-kuat. Bukannya mundur, gue malah maju menerjang. Persis kayak peluru meriam emas, gue menabrak langsung tangan hantu raksasa itu. Gue mengumpat marah. Bangka tua, beraninya lo mau nindas gue dari dimensi lain. Hancur kau. Boom, suara ledakan yang mengguncang bumi dan langit terdengar. Seolah-olah ada bom nuklir yang meledak tepat di tengah alam rahasia ini. Puncak kepala gue menabrak keras tepat di telapak tangan hantu itu. Tangan hantu layu yang tadinya sombong tak tertandingi itu tiba-tiba tertahan sejenak akibat tabrakan gue yang dipenuhi aura dewa dan iblis ini. Dan setelah itu, permukaan tangan hantu itu mulai dipenuhi retakan padat. Meskipun gue juga terhempas oleh gaya pantulan yang luar biasa besar. Kepalaku pusing 7 keliling. Rasanya sampai berkunang-kunang. Aku memanfaatkan daya dorong itu, melompat mundur tepat ke sebelah Luo Qingming. Langsung kusambar sabuknya, dan kulemparkan dia ke punggungku. Lewat telepati aku berteriak, pegangan, alam rahasia ini mau runtuh. Luo Qingming benar-benar syok melihat kejadian barusan. Dia sama sekali tidak menyangka, seekor katak sepertiku, sungguhan bisa menahan serangan mematikan dari penguasa sakti tingkat Yuan Ying. Sadar akan bahaya, dia tidak berani leha-leha, dan langsung memeluk leherku erat-erat. Dengan 4 kaki di tanah, aku melesat bagai kilat emas. Menghindar sana-sini di tengah hujan batu dan tanah yang terus terbelah. Aku lari terbirit-birit menuju pintu keluar alam rahasia ini. Di belakang kami, tangan hantu raksasa itu hancur berkeping-keping. Tapi, raungan sosok misterius itu malah terdengar makin mengerikan. Dia berteriak murka. Percuma kalian lari, kalian tidak akan bisa kabur. Aku sudah mengunci hawa keberadaan kalian berdua. Gitu kalian keluar dari alam rahasia ini, saat itulah nyawa kalian melayang. Sementara itu, di luar alam rahasia, alun-alun belakang Sekte Suantian sudah dipadati oleh ribuan orang. Batas waktu 3 hari telah habis. Semua murid yang masuk sudah dipindahkan keluar. Tapi, hanya batang hidung Luo Qingming yang tidak kelihatan. Jasad Zhao Feng sudah diangkut keluar. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah Chen Jie sadar dari pingsannya, dia langsung berlutut dan menangis mengadu pada Diakon Chen. Wajah Diakon Chen tampak sangat suram. Matanya menatap tajam ke arah portal cahaya yang sebentar lagi tertutup. Diakon Chen tertawa dingin. Hah, sepertinya perempuan sialan dan katak itu sudah mati konyol bersamanya. Mati di dalam alam rahasia itu. Benar-benar nasib yang terlalu bagus buat mereka. Namun, tepat pada saat itu, portal cahaya yang awalnya tenang mendadak bergetar hebat. Pusaran yang tadinya berwarna putih bersih, seketika berubah menjadi merah darah. Ruang di sekitarnya pun mulai runtuh berjatuhan. Wajah beberapa tetua yang bertugas menjaga formasi langsung pucat pasi. Salah satu tetua berteriak panik, gawat, struktur di dalam alam rahasia sudah hancur. Mau meledak, cepat mundur. Belum sempat kata-katanya selesai. Boom. Portal cahaya itu meledak berkeping-keping. Di tengah kepulan asap dan debu yang menebal, seberkas cahaya emas yang memancarkan aura luar biasa mematikan, melesat keluar dari pusat ledakan bagaikan bintang jatuh. Cahaya emas itu menghantam keras bagian tengah alun-alun, menghancurkan lantai batu obsidian yang super keras, hingga membentuk kawah raksasa sedalam beberapa meter. Asap perlahan menipis, seluruh tempat itu hening mencekam. Ribuan pasang mata menatap lekat-lekat ke tengah kawah tersebut. Di sana terlihat seekor katak giok raksasa dengan corak naga di punggungnya, sedang berdiri gagah menginjak sebongkah batu yang hancur. Dan di sebelahnya, mantan gadis paling cantik di sekte luar, yang kini menjadi reinkarnasi sang kaisar wanita, Luo Qingming. Dia menggenggam erat pedangnya, pakaiannya berkibar tertiup angin, berdiri angkuh tepat di samping katak itu. Satu manusia dan satu katak. Meski penampilan mereka compang-camping, namun memancarkan aura membunuh yang sanggup membuat siapa saja sesak napas. Perlahan kuangkat kepalaku, menyapu pandangan ke sekeliling. Hingga akhirnya mataku tertuju pada Diakon Chen yang wajahnya sudah pucat pasi. Kubuka mulutku, lalu kuhembuskan asap hitam pekat yang bercampur dengan percikan api keemasan. Mataku menatapnya penuh remeh. Kuak. Hei tua bangka. Kudengar barusan kau mau menguburkan jasad kami, ya? Ditatap seperti itu olehku. Diakon Chen langsung gemetar kedinginan seperti diceburkan ke danau es. Tapi, si tua bangka itu cepat-cepat menguasai diri. Kilatan keserakahan dan kegirangan yang gila melintas di matanya. Itu karena dia melihat pendaran cahaya emas sakti yang masih menyelimuti tubuhku. Dan di tangan Luo Qingming, tampak sebuah kantong pusaka yang terisi sangat penuh. Di dalamnya penuh dengan inti monster. Diakon Chen tiba-tiba melangkah maju dan membentak keras. Kurang ajar kau, Luo Qingming. Beraninya kau menghancurkan alam rahasia sekte. Katak peliharaanmu itu pastilah jelmaan siluman. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Pasukan, bentuk formasi pengurung siluman. Bunuh mereka sekarang juga. Begitu Diakon Chen memberi perintah, puluhan murid aula penegak hukum langsung mencabut pedang dan mengepung kami rapat-rapat. Luo Qingming hanya tersenyum sinis. Saat dia hendak menghunus pedangnya, aku mengulurkan tanganku dan menahan tangan Luo Qingming. Aku menatap Diakon Chen seolah sedang melihat seorang badut. Karena mata dewaku sudah melihat beberapa aura mengerikan yang mendekat dengan sangat cepat dari arah langit. Aku tertawa geli dalam hati.
Mau membunuh tuanmu ini? Sayang sekali kau tidak punya kesempatan. Backingan utamaku sudah datang. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang menggelegar bagaikan guntur seketika membungkam semua keributan di tempat itu. Siapa yang berani menyentuh murid kesayangan dari aula penakluk binatang milikku? Terlihat ketua aula misterius yang sebelumnya kini melayang turun dari langit. Dan di belakang ketua aula itu, ternyata ikut menyusul seorang pria tua dengan rambut dan janggut yang sudah serba putih. Dengan aura bijaksana layaknya seorang dewa, dia adalah ketua sekte langit misterius. Dan yang paling penting, tatapan ketua sekte itu sama sekali tidak tertuju pada Luo Qingming, melainkan terpaku lekat pada perut buncitku. Dengan suara gemetar, ketua sekte bergumam, aura ini, mungkinkah ini adalah legenda? Garis keturunan Dewa Penelan Langit yang sudah hilang selama 10.000 tahun. Di alun-alun gunung belakang sekte langit misterius, udara seakan membeku. Ucapan ketua sekte tentang garis keturunan Dewa Penelan Langit itu bagaikan sambaran petir di siang bolong, yang seketika meledak dan membuat kulit kepala dia kencan merinding ketakutan. Dia masih diam mematung dalam posisi menghunus pedang. Seluruh tubuhnya kaku, layaknya patung batu yang lapuk dimakan usia. Padahal awalnya dia kencan ingin memfitnah katak ini sebagai siluman beringas, agar dia bisa meminjam tangan orang lain untuk melenyapkan kami. Tapi siapa sangka, seekor katak burik di mata ketua sekte, ternyata malah diakui sebagai hewan suci legendaris. Aku melirik sinis dan meremehkan ke arah dia Ken, lalu membusungkan dadaku lebar-lebar. Berusaha keras membuat diriku terlihat sanggun dan seberwibawa mungkin layaknya siluman suci. Dan bukan seperti maling rakus yang belum mengelap mulutnya setelah habis mencuri makanan. Aku bersorak kegirangan dalam hati. Heh, bangka tua, kemana perginya laga sombongmu yang tadi? Hah, ayo dong, teriak lagi suruh orang membunuhku. Tuanmu ini sekarang adalah Dewa Penelan Langit. Aku ini hewan langka yang dilindungi. Berani menyentuh seujung kukuku saja. Aku bahkan tidak perlu repot-repot turun tangan. Kakek ketua sekte ini yang akan langsung menghabisi nyawamu. Saking semangatnya, janggut ketua sekte sampai gemetaran hebat. Dia setengah berlari menghampiriku, bahkan sampai melupakan wibawanya sebagai seorang pemimpin. Dia langsung jongkok begitu saja, menatap lekat-lekat perut buncitku dengan sepasang matanya yang sudah keriput. Ketua sekte bisa merasakan dengan sangat jelas, ada aura energi mengerikan di dalam tubuhku yang belum sempat kucerna sepenuhnya. Energi itu sangatlah tingkat tinggi, sampai-sampai membuat ketua sekte yang merupakan ahli tingkat jiwa baru lahir sekalipun ikut merasa merinding dan berdebar ketakutan. Dengan bibir gemetar, dia bergumam, tidak salah lagi, tidak salah lagi. Mampu menelan apa saja, dan menyimpan dimensi alam semesta di dalam tubuhnya. Ini pasti sosok dari sang legenda, katak naga penelan langit. Surga telah memberkati sekte langit misterius kita. Benar-benar keajaiban. Hewan suci ini turun ke dunia kita. Di sampingnya, wajah ketua aula penakluk binatang juga memerah karena kegirangan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah kubilang, kan? Hewan ini sungguh luar biasa. Si buta Chen Wanli itu. Berani-beraninya dia ingin membunuh hewan suci pelindung sekte kita. Hahaha. Benar-benar lelucon paling konyol abad ini. Mendengar ucapan itu, kedua kaki dia Ken langsung lemas seketika. Bruk, dia jatuh berlutut di tanah. Dia Ken bersujud memohon ampun berkali-kali tanpa henti, sampai dahinya berdarah-darah. Dia Ken meratap penuh keputusasaan. Ketua sekte, mohon pertimbangkan. Bawahan ini hanya khilaf sesaat. Bawahan ini bertindak semata-mata demi keselamatan sekte. Hamba kira siluman buas ini adalah tutup mulutmu. Ketua sekte tiba-tiba berdiri. Raut wajahnya yang ramah seketika berubah menjadi kemarahan yang menggelegar. Ketua sekte mengibaskan lengan bajunya, melepaskan aliran energi spiritual yang luar biasa besar, yang langsung menghantam dada dia Chen. Brak, dia Chen menjerit histeris. Tubuhnya terpental mundur hingga puluhan meter bagaikan layang-layang putus. Darah segar menyembur deras dari mulutnya. Sebagian besar basis kultivasinya hancur berantakan hanya dalam satu serangan itu. Ketua sekte berkata dengan nada dingin, sebagai diakon penegak hukum, kau malah menyalahgunakan wewenang untuk balas dendam pribadi, dan nyaris membuat sekte kita kehilangan seekor kilin. Hari ini, aku hancurkan kultivasimu, dan kau dihukum menghadap dinding di tebing pertobatan selama 50 tahun. Jika bukan karena mengingat pengabdianmu pada sekte selama bertahun-tahun, hari ini juga aku sudah mencabut nyawamu. Seluruh tempat itu hening mencekam. Semua murid menatap sosok yang dulunya begitu sombong itu, yang kini diseret pergi bagaikan anjing mati. Rasa dingin yang tak terlukiskan merayap di hati mereka. Dan sumber dari semua kekacauan ini, hanyalah seekor katak puru. Setelah selesai mengurus dia Chen, tatapan ketua sekte kembali melembut. Ia beralih menatap Luo Qingming yang sedari tadi berdiri diam tanpa kata. Semakin ketua sekte menatapnya, semakin ia merasa puas. Ketua sekte tersenyum tipis dan berkata, namamu Luo Qingming. Bagus. Sangat bagus. Tidak hanya memiliki mental yang tangguh, tapi kau juga punya keberuntungan yang luar biasa, hingga bisa mengikat kontrak dengan binatang suci. Mulai hari ini, kau adalah murid inti pribadiku. Dan mengenai binatang suci ini, tuan ini akan kuangkat menjadi yang mulia pelindung spiritual dari sekte Suantian kita. Statusnya setara dengan tetua agung. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat langsung gempar. Murid inti, ditambah lagi seekor katak puru menjadi tetua agung. Ini benar-benar bagaikan ketiban durian runtuh. Meskipun di kehidupan sebelumnya Luo Qingming adalah seorang kaisar wanita yang terbiasa dengan peristiwa besar, namun saat menghadapi situasi yang berbalik tiba-tiba ini, sudut bibir Luo Qingming tanpa sadar melengkung naik. Ia lalu memberi hormat dengan menangkupkan kedua tangannya. Dengan sikap yang tenang dan penuh wibawa, ia berkata, murid mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati ketua sekte, sedangkan aku bertindak jauh lebih belak-belakan. Aku menjulurkan cakar pendekku, menunjuk ke arah kantong penyimpanan milik dia Chen yang baru saja terjatuh.
Lalu, aku menunjuk ke arah mulutku sendiri. Aku memiringkan kepalaku. Wah, harta kekayaan si tua bangka itu sekarang jadi milikku. Ketua sekte sempat tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Dengan murah hati ia berseru, diizinkan. Tidak hanya itu, jika Yang Mulia Pelindung Spiritual membutuhkan tanaman obat dari dalam perbendaharaan sekte, Anda boleh mengambilnya sesuka hati. Mataku seketika berubah bentuk menjadi seperti koin emas. Hatiku bersorak kegirangan. Dengar itu. Ini baru namanya kelas. Ngikutin si kaisar wanita, yang ada 3 hari kelaparan 9 kali. Tapi kalau ngikutin ketua sekte, tiap makan menunya daging naga. Pokoknya gua bakal nempel terus sama backingan emas yang satu ini. Seolah menyadari niatku, Luo Qingming diam-diam mencubitku dengan keras dari balik lengan bajunya. Saking sakitnya, aku hampir menjerit saat itu juga. 3 hari kemudian, di kediaman murid inti yang mewah di puncak-puncak Suantian, energi spiritual di tempat ini begitu pekat hingga membentuk kabut. Jika dibandingkan dengan asrama murid luar yang kumuh sebelumnya, perbedaannya benar-benar bagaikan langit dan bumi. Tapi, saat ini aku sama sekali tidak ada suasana hati untuk menikmatinya. Aku sedang tengkurap di atas ranjang batu yang terbuat dari giok es berusia 10.000 tahun. Dengan perut menghadap ke atas, wajahku terlihat pasrah, seakan sudah tidak ada gairah hidup. Karena Luo Qingming saat ini sedang duduk di sebelahku, sambil memainkan sebuah belati tajam yang berkilat dingin di tangannya. Sorot matanya lebih dingin dari ranjang giok es ini. Dia menyuruh semua pelayan keluar, lalu memasang pelindung kedap suara. Luo Qingming yang sekarang akhirnya melepaskan penyamarannya, menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang kaisar wanita. Luo Qingming menepuk pelan perutku dengan punggung pisaunya. Dengan nada dingin dia bergumam, baru kemarin, dalang di balik formasi pencuri langit itu menggunakan sihir telepati untuk mengancamku, agar aku menyerahkan jantung Dewa Iblis. Kalau tidak, dia akan membantai habis seluruh sekte Suantian. Menurutmu, apa aku harus menyerahkanmu untuk jadi kambing hitam? Atau membela perutmu, mengorek jantung itu, dan mengembalikannya padanya? Aku kaget sampai gemetar dari kepala sampai kaki. Aku buru-buru membalikkan badan dan duduk. Aku menyatukan kedua cakar depanku, memasang gaya memohon ampun. Lewat ikatan kontrak kami, aku membalasnya dengan panik. Jangan, Yang Mulia Kaisar. Kita ini kan sekarang ibarat senasib sepenanggungan. Jantung itu sudah setengah ku cerna. Kalaupun dikorek keluar, barangnya sudah cacat. Lagi pula, kalau monster tua itu datang, aku yang akan maju. Aku punya aura Dewa Iblis, sangat ampuh untuk melawan kultivator sesat semacam itu. Luo Qingming melihat wajahku yang ketakutan setengah mati ini. Sebersit senyuman melintas di matanya, tapi dengan cepat dia sembunyikan. Dia menyarungkan pisaunya, menatap lautan awan yang luas di luar jendela, lalu menghela napas. Karena aku sudah mengikat kontrak denganmu, itu artinya aku sedang menantang takdir langit. Meskipun monster tua itu sangat kuat, tubuh aslinya tidak bisa turun ke sini karena dibatasi oleh hukum dunia. Asalkan aku punya waktu beberapa tahun. Tunggu sampai tingkat kultivasiku kembali ke tahap inti emas. Ditambah dengan kekuatan sihir menelanmu itu, kita pasti bisa menebasnya. Sampai di sini, Luo Qingming menoleh. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat serius, lalu berkata tegas, tidak peduli dari mana asal-usulmu. Dasar katak. Tidak peduli apa asal-usulmu. Karena kita sudah mengikat janji, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku akan merebut kembali singgasanaku, dan membantai habis semua musuh dari kehidupan masa laluku. Sementara kau, teruslah menelan dan berevolusi, jadilah wujud siluman terkuat yang tak tertandingi. Jika kita berdua bekerja sama, tidak ada tempat di 9 langit dan 10 bumi ini yang tidak bisa kita taklukkan. Sepakat. Ucapannya sungguh penuh dengan semangat yang menggebu-gebu. Aku menatap profil samping wajah cantik Luo Qingming. Tiba-tiba saja, darahku ikut mendidih karena semangat. Benar juga, kalau reinkarnasi di hidup ini cuma buat makan kenyang dan tidur nyenyak, apa bedanya aku sama ikan asin tak berguna? Berhubung aku sudah jadi katak ajaib yang punya sistem ini, maka aku harus jadi katak paling sombong di seluruh alam semesta. Aku mengulurkan cakarku dan meletakkannya di atas punggung tangan Luo Qingming. Dengan tatapan mantap, aku berkata, sepakat. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggumu, tuanmu ini yang akan memakannya hidup-hidup. Luo Qingming membalikkan tangannya, menggenggam cakarku yang dingin. Sudut bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang sangat memukau. Dia tertawa pelan. Kalau begitu, mari kita mulai dari sekte Xuantian ini. Ku dengar kompetisi sekte sudah di depan mata. Para jenius dari berbagai pihak sudah gatal ingin bertarung. Mereka semua ingin menantangku. Kandidat gadis suci yang tiba-tiba muncul ini. Kamu sudah siap? Aku menyeringai lebar. Tuanmu ini sudah tidak sabar dari tadi. Suara notifikasi sistem berbunyi di waktu yang sangat pas. Misi utama tahap 1. Berdiri kokoh di sekte, telah selesai. Hadiah. Aura binatang suci. Versi resmi, kini bisa dikendalikan dengan bebas. Misi utama tahap 2 dibuka. Menjadi terkenal di wilayah utara. Target misi. Bantai semua lawan di kompetisi sekte. Telan 3. Buah pusaka tingkat bumi. Hadiah misi. Membuka fitur perubahan wujud. Mantra sihir tingkat tinggi sedang diproses. Syarat utama telah terpenuhi. Waktunya berubah wujud. Mataku langsung berbinar-binar. Jangan-jangan, tuanmu ini akhirnya punya kesempatan untuk menyingkirkan kulit katak jelek ini, dan berubah menjadi kaisar siluman yang tampan dan gagah berani.